Halo guys, selamat datang dan berjumpa kembali di channel Cerita Box. Sebelum mulai jangan lupa untuk subscribe, bantuin channel Cerita Box untuk mencapai 1000 subscribers. Yuk kawan-kawan, jangan lupa juga untuk komen dan like supaya tidak ketinggalan video-video menarik dari channel Cerita Box. Di video kali ini kita akan membahas sebuah film action berjudul Humin. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film dimulai dengan menampilkan seorang pria yang sedang tidur di sebuah kamar. Seorang pria tersebut berasal Korea Selatan bernama Zo yang sedang memasuki sebuah kawasan lokalisasi yang tampak biasa di permukaan. Di sana, ia menemui seorang wanita asal Korea Utara bernama Kim Sorin. Namun, pertemuan itu bukan untuk tujuan yang terlihat. Zo ternyata adalah seorang agen rahasia Korea Selatan dan Sorin adalah informannya. Melalui sambungan siaran langsung, Zo mempertemukan Sorin dengan atasannya, Jung, serta asistennya, Lim. Dalam kondisi tertekan, Sorin mulai menceritakan kisah kelam hidupnya. Ia dulunya bekerja di sebuah restoran di wilayah Vladivostok, Rusia. Namun tanpa pilihan, ia dipaksa oleh negaranya untuk menjadi pejuang devisa, istilah halus untuk kerja paksa demi menghasilkan uang bagi negara. Suatu hari, ia tiba-tiba dideportasi oleh pihak konsulat. Tapi bukannya dipulangkan ke tanah air, Sorin justru dijual dan dipindahkan dari satu negara ke negara lain, hingga akhirnya terdampar di Mahador. Mendengar cerita itu, Jung langsung memerintahkan Zo untuk menggali lebih dalam, terutama terkait dugaan jaringan narkotika. Namun Zo melihat sesuatu yang lebih besar. Menurutnya, Sorin bukan sekedar saksi kasus narkoba, ia adalah korban dari jaringan perdagangan manusia internasional. Sementara itu, Sorin yang sudah lelah dengan semua penderitaannya, bersikeras ingin pulang ke negaranya malam itu juga. Emosinya memuncak. Teriakan Sorin menarik perhatian penjaga tempat itu, seorang pria bertubuh kecil dan anak buahnya. Menyadari ada yang tidak beres, mereka segera masuk untuk mengendalikan situasi. Untuk membungkam Sorin, si pria pendek itu mencoba menyuntikkan zat berbahaya dalam dosis tinggi. Namun di detik kritis itu, Zo bergerak cepat. Ia menghentikan tindakan tersebut, memicu ketegangan yang berubah menjadi konflik terbuka. Situasi langsung kacau. Identitas Zo sebagai agen mulai terancam terbongkar. Di sisi lain, Jung dan Lim yang menyaksikan semuanya dari jauh menyadari bahwa misi ini telah berubah arah. Ini bukan lagi sekedar pengumpulan informasi, ini adalah operasi penyelamatan. Sekaligus, pintu masuk ke konspirasi yang jauh lebih besar, melibatkan perdagangan manusia lintas negara, penyalahgunaan kekuasaan, dan jaringan kriminal yang tersembunyi di balik sistem resmi. Kini, Zo harus membuat pilihan sulit, tetap menjalankan misi sesuai perintah, atau mempertaruhkan segalanya untuk menyelamatkan satu nyawa yang tak bersalah. Melihat situasi yang semakin tak terkendali di depan matanya, Zo sadar ia tak punya banyak waktu. Dengan tetap menjaga penyamarannya, ia akhirnya memilih bertindak. Tanpa banyak kata, Zo langsung melumpuhkan si Boncel dan anak buahnya. Sebuah salam olahraga yang cepat dan tegas demi menyelamatkan Sorin. Tanpa menunggu lama, Zo membawa Sorin keluar dari tempat itu dan menuju sebuah safe house, aset rahasia intelijen Korea Selatan di Mahador. Di sana, Jung dan Lim berusaha semaksimal mungkin untuk menyelamatkan Sorin. Namun, takdir berkata lain. Sorin tidak berhasil diselamatkan. Zo terpukul. Ia menyesal. Janji yang ia ucapkan untuk memulangkan Sorin ke pelukan keluarganya tak pernah bisa ia tepati. Kesedihan itu begitu nyata. Namun bagi Jung, semua itu hanyalah bagian dari pekerjaan. Dengan dingin, ia mengingatkan Zo bahwa seorang agen tidak boleh terbawa perasaan. Informan bagi mereka hanyalah alat, bukan teman, bukan keluarga, hanya sarana. Inilah dunia intelijen, dunia di mana kepercayaan dibayar dengan risiko, dan nyawa seringkali menjadi harga yang harus dibayar. Kisah pun berlanjut ke Korea Selatan. Di kantor Badan Intelijen, Jung melaporkan hasil temuan mereka kepada kepala badan. Ia mengungkap adanya jaringan peredaran narkotika yang melibatkan Korea Selatan, Korea Utara, hingga negara-negara di sekitarnya. Menurut analisanya, Rusia adalah pusat utama dari penyebaran jaringan tersebut. Namun Zo memiliki pandangan berbeda. Ia mengungkap dugaan yang lebih dalam, bahwa seorang mafia Rusia bernama Alexei bukan hanya terlibat dalam perdagangan narkotika, tetapi juga memiliki kaitan erat dengan jaringan perdagangan manusia yang menjerat Sorin. Jika dugaan itu benar, maka kematian Sorin bukanlah kejadian terpisah, melainkan bagian kecil dari jaringan besar yang jauh lebih gelap dan terorganisir. Kini, misi mereka berubah. Bukan sekadar menghentikan peredaran narkotika, tapi membongkar seluruh jaringan kejahatan yang menghubungkan narkoba, perdagangan manusia, dan kekuatan besar di balik layar. Dan satu hal yang pasti, Zo tidak akan membiarkan kematian Sorin sia-sia.
Zo semakin yakin bahwa jaringan kejahatan ini tidak berdiri sendiri. Jika benar konsulat Korea Utara di Rusia terlibat, maka ini bukan sekedar operasi kriminal biasa. Ini sudah menyentuh ranah kekuasaan negara. Untuk membuktikan dugaannya, Zo dikirim ke Vladivostok, kota yang sama tempat Sorin pernah bekerja. Setibanya di sana, Zo langsung menyusun penyamaran baru. Ia mendatangi restoran tempat Sorin dulu bekerja, berpura-pura sebagai pebisnis yang ingin menjalin kerjasama dengan jaringan lokal. Kedatangannya disambut oleh seorang wanita Korea Utara bernama Cha Sun-hwa. Sosok yang tampak ramah, namun menyimpan banyak hal yang sulit ditebak. Zo mulai menyadari, tempat itu bukan sekedar restoran. Ada sesuatu yang disembunyikan di balik operasionalnya. 5 bulan kemudian, di wilayah perbatasan Rusia, seorang pria terlihat membantu beberapa wanita Korea Utara untuk melarikan diri. Sekilas, ia tampak seperti penyelamat, namun kenyataannya jauh lebih gelap. Pria itu adalah seorang calo, penghubung yang menjual para wanita tersebut kepada mafia Rusia bernama Alexei. Saat salah satu wanita mencoba kabur, Alexei tanpa ragu menunjukkan kekejamannya di depan yang lain. Itu bukan sekedar hukuman, melainkan pesan. Tak ada yang bisa melarikan diri. Dari peristiwa itu, satu persatu fakta mulai terkuak. Jaringan ini bukan hanya tentang narkotika, bukan hanya perdagangan manusia, tapi keduanya terhubung dalam satu sistem besar. Dan yang paling mengejutkan, konsulat Korea Utara di Rusia diduga menjadi pusat kendali semuanya. Calo seperti pria itu hanyalah penghubung antara negara tertutup dan dunia kriminal internasional. Namun malam itu permainan berubah. Sang calo kembali ke apartemennya tanpa menyadari bahwa ia sedang diawasi. Di dalam apartemen itu seseorang telah menunggunya. Seorang agen keamanan negara Korea Utara bernama Park Kun. Begitu pintu terbuka, Park Kun langsung bergerak. Tanpa banyak kata, ia menghabisi sang calo. Bukan karena keadilan, tapi untuk menutup mulut. Tak boleh ada kebocoran, tak boleh ada yang membongkar sistem ini dari dalam. Kini, situasi semakin rumit. Zo tidak hanya menghadapi mafia Rusia, ia juga berhadapan dengan aparat negara yang siap menghapus siapapun yang tahu terlalu banyak. Dan di tengah semua itu, Cha Sun-hwa mulai menunjukkan tanda-tanda bahwa ia bukan sekedar pekerja restoran biasa. Ia tahu lebih banyak dari yang ia katakan. Mungkin bahkan lebih dekat ke pusat konspirasi daripada yang Zo bayangkan. Tanpa membuang waktu, sang calo langsung digiring ke kantor konsulat Korea Utara di Vladivostok. Di sana, ia dihadapkan pada sosok berpengaruh, Kepala Konsulat Huang Chisung. Interogasi pun dimulai. Di balik meja yang dingin dan penuh tekanan, Huang bersama anak buahnya mengorek semua informasi dari sang calo. Sementara itu, Park Gun berdiri di sisi ruangan, mengamati setiap detail dengan tajam. Namun sebenarnya, Park Gun punya misi tersembunyi. Ia tidak sepenuhnya percaya pada konsulat. Tujuan utamanya datang ke Vladivostok adalah untuk menyelidiki apakah benar pihak konsulat terlibat dalam jaringan perdagangan manusia yang selama ini beroperasi di balik layar. Setelah interogasi selesai, suasana berubah. Huang Chisung mengundang Park Gun untuk makan malam di sebuah restoran bernama Aryang, tempat yang tampak elegan namun menyimpan banyak rahasia. Tanpa disadari, restoran itu adalah tempat yang sama yang pernah didatangi Zo 5 bulan sebelumnya. Dan di sanalah mereka disambut oleh primadona restoran, Sun-hwa. Tatapan mereka bertemu. Jelas terlihat Park Gun dan Sun-hwa saling mengenal. Namun tak satu pun dari mereka menunjukkan reaksi berlebihan. Seolah hubungan mereka adalah sesuatu yang harus tetap tersembunyi. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Sebuah kabar mengejutkan datang. Anak buah Huang melaporkan bahwa sang calo telah meninggal dunia di ruang tahanan. Alasannya, bunuh diri. Ia bahkan disebut meninggalkan surat pengakuan, mengakui semua kejahatannya seorang diri. Kasus ditutup. Terlalu rapi. Terlalu cepat. Park Gun langsung merasa ada yang janggal. Kecurigaannya semakin kuat ketika salah satu anak buah konsulat, Gemte, menjelaskan bahwa sang calo sempat merusak kamera pengawas selama interogasi berlangsung. Bukan hanya itu, perangkat penyadap milik Park Gun juga dikatakan telah dirusak oleh si calo. Alasan yang terlalu kebetulan, terlalu sempurna untuk sebuah kebohongan. Di titik itu, Park Gun mulai menyusun kesimpulan dalam pikirannya. Ini bukan kecelakaan. Ini pembersihan, dan konsulat kemungkinan besar berada di pusatnya. Namun masalahnya satu, ia tidak punya bukti, tidak ada rekaman, tidak ada saksi, tidak ada jejak yang bisa digunakan untuk menjatuhkan mereka. Kini, Park Gun berada di posisi berbahaya. Ia tahu kebenarannya, tapi tidak bisa membuktikannya. Sementara itu, di sisi lain, Zo semakin dekat pada jaringan yang sama, tanpa mengetahui bahwa ada agen lain yang juga sedang bermain dalam bayangan. Dua penyelidik, dua sudut pandang,
satu konspirasi besar. Dan di tengah semuanya, Sun Hua, wanita yang tampaknya mengetahui lebih banyak dari siapapun, bisa jadi adalah kunci dari semuanya. Atau justru ancaman terbesar. Di siang hari yang tampak biasa, Sun Hua terlihat melayani seorang pengusaha Rusia, kenalan Zhou, di restoran tempatnya bekerja. Seperti prosedur biasa, ia diminta memberikan layanan khusus di sebuah hotel. Namun semua itu hanyalah skenario, sebuah cara agar Zhou bisa bertemu Sun Hua secara diam-diam tanpa menimbulkan kecurigaan. Di dalam kamar hotel itulah kebenaran mulai terungkap. Ternyata selama beberapa bulan terakhir, Zhou telah membujuk Sun Hua untuk menjadi informannya. Awalnya Sun Hua menolak, risikonya terlalu besar. Namun Zhou memainkan satu kartu terakhir. Ia menjanjikan pengobatan terbaik untuk ibu Sun Hua yang mengidap kanker di rumah sakit besar di Korea Selatan. Janji itu terlalu berarti untuk ditolak. Akhirnya Sun Hua setuju. Dalam pertemuan rahasia itu, Sun Hua mulai memberikan kesaksian. Ia mengungkap bahwa restoran tempatnya bekerja bukan sekedar tempat makan biasa. Manajer restoran diam-diam memerintahkan para pelayan untuk menyelipkan narkotika ke dalam layanan mereka kepada pelanggan tertentu. Sebuah operasi tersembunyi yang berjalan rapi di balik wajah bisnis yang legal. Namun bukan itu saja, Sun Hua juga mengaku khawatir. Beberapa waktu lalu, ia bertemu seseorang yang sangat ia kenal, Park Gun. Pertemuan itu tidak direncanakan, dan itu membuatnya takut, karena ia tahu Park Gun bukan orang sembarangan. Zhou mulai menyusun potongan-potongan informasi. Namun menurutnya, semua ini masih belum cukup kuat untuk menghubungkan satu garis besar, konsulat Korea Utara, mafia Rusia, dan restoran ini. Masih ada celah, masih ada bagian yang hilang. Hingga akhirnya, Sun Hua mengingat sesuatu. Sebuah kejadian 5 bulan lalu. Ia menceritakan bahwa salah satu rekan kerjanya tiba-tiba dideportasi ke Korea Utara. Alasannya, rekan tersebut dicurigai ingin membelot. Namun sejak saat itu, tidak pernah ada kabar lagi. Seolah-olah orang itu menghilang begitu saja. Zhou yang mendengar cerita itu mulai merasa tidak asing. Dan ketika Sun Hua menyebutkan nama rekan tersebut, seketika ekspresi Zhou berubah. Namanya adalah Sorin. Dunia Zhou seakan berhenti sejenak. Potongan terakhir akhirnya terpasang. Sorin bukan sekedar korban acak. Ia adalah bagian dari rantai yang sama. Rantai yang menghubungkan restoran, konsulat, dan jaringan perdagangan manusia. Dan yang lebih mengerikan, artinya apa yang terjadi pada Sorin, kemungkinan besar juga menimpa banyak orang lainnya. Kini semuanya menjadi jelas. Ini bukan lagi sekedar misi. Zhou tidak hanya mengejar kebenaran. Ia sedang memburu jawaban atas kematian seseorang yang gagal ia selamatkan. Dan kali ini, ia tidak akan terlambat. Di tempat lain, pertemuan tak terduga dengan Sun Hua membuat Park Gun goyah. Untuk pertama kalinya sejak tiba di Vladivostok, ia ragu. Laporan yang seharusnya ia kirimkan tentang aktivitas mencurigakan di konsulat justru tertunda. Bukan karena kurang bukti, tapi karena sesuatu yang lebih pribadi. Ternyata Sun Hua bukan orang asing baginya. Ia adalah masa lalu yang belum selesai, mantan kekasih yang dulu harus ia tinggalkan demi tugasnya sebagai aparat keamanan negara. Saat itu, tugas dan negara menjadi tembok yang memisahkan mereka, dan kini masa lalu itu kembali menghantuinya. Namun pertemuan mereka tidak luput dari pengawasan. Anak buah konsulat diam-diam membuntuti Park Gun. Setiap langkah, setiap gerak-geriknya dicatat. Dan akhirnya mereka menemukan fakta penting. Sun Hua pernah memiliki hubungan dekat dengan Park Gun. Informasi itu langsung sampai ke telinga Huang Chisung. Dan bagi seorang yang penuh perhitungan seperti dirinya, ini bukan kebetulan. Ini celah atau bahkan ancaman. Di sisi lain, reaksi Sun Hua justru dingin. Ia tidak menyambut Park Gun dengan hangat. Tak ada nostalgia, yang ada hanya jarak, dan mungkin luka lama yang belum sembuh. Sikap itu justru membuat situasi semakin mencurigakan. Untuk memastikan seberapa dalam keterlibatan Sun Hua dalam jaringan ini, Huang segera mengambil langkah. Ia memerintahkan Gemte untuk menelusuri setiap aktivitas Sun Hua hari itu. Kemana ia pergi, dengan siapa ia bertemu, dan apa yang sebenarnya ia sembunyikan. Tanpa mereka sadari, permainan ini tidak hanya diawasi oleh satu pihak. Zhou dan Lim juga mengetahui pertemuan tersebut. Dari sudut pandang Zhou, ini perkembangan yang berbahaya. Jika Park Gun adalah bagian dari operasi lain, maka situasi menjadi jauh lebih kompleks. Namun jika ia benar-benar sedang menyelidiki hal yang sama, maka ada kemungkinan mereka berada di sisi yang sama tanpa menyadarinya. Kini, semua jalur mulai saling bersilangan.
Zo dengan misinya dan informannya, Park Gun dengan masa lalu dan kecurigaannya, Sun Hwa yang terjebak di antara dua dunia, dan konsulat yang diam-diam menarik semua benang dari balik bayangan. Satu langkah salah saja bisa menghancurkan semuanya. Dan di permainan ini, kepercayaan adalah hal paling berbahaya yang bisa dimiliki siapapun. Meski terus diawasi, anak buah konsulat tetap tidak berhasil mengungkap identitas asli Park Gun. Itu membuat mereka waspada, tapi sekaligus frustrasi. Di sisi lain, Zo yang memantau situasi mulai merasa tidak tenang. Saat ia melihat Park Gun dibuntuti bersama Sun Hwa, instingnya langsung mengatakan satu hal: Sun Hwa berada dalam bahaya. Namun Lim segera mengingatkan Zo untuk tetap profesional. Jangan terlalu terlibat secara emosional, karena di dunia mereka, emosi adalah kelemahan. Sementara itu, kehidupan Sun Hwa berjalan di bawah tekanan. Setiap uang yang ia hasilkan, ia sembunyikan dengan cara sederhana, bahkan di tempat yang tidak terduga demi menghindari kecurigaan. Manajer restoran mulai memperhatikan perubahan pada Sun Hwa. Ia mencurigai adanya hubungan rahasia antara Sun Hwa dan pengusaha Rusia. Namun anehnya, alih-alih marah, sang manajer justru menyarankan sesuatu yang tak terduga. Ia menyuruh Sun Hwa untuk kabur, pergi jauh bersama pria itu, meninggalkan semua ini dan mencari kehidupan yang lebih baik. Namun, harapan itu hanya tinggal harapan, karena di balik semua rencana pelarian, bahaya sudah lebih dulu mendekat. Di hadapan Park Gun, Huang Chisung akhirnya menunjukkan kartunya. Ia mengungkap bukti pertemuan antara Sun Hwa dan seorang agen Korea Selatan. Bagi Huang, itu sudah cukup. Ia yakin Sun Hwa berniat membelot, dan pengkhianatan tidak pernah ditoleransi. Tanpa ragu, Huang memerintahkan penggerbekan. Pasukan langsung bergerak menuju asrama para pelayan restoran Aryang. Pintu-pintu dibuka paksa, barang-barang diperiksa tanpa ampun, dan disitulah semua rahasia Sun Hwa mulai terkuak. Jejak uang, pergerakan mencurigakan, dan potongan-potongan bukti yang mengarah pada satu kesimpulan: ia tidak lagi bersih. Namun, Sun Hwa menolak. Dengan tatapan dingin dan penuh luka, ia tidak menerima saran Park Gun. Bagi Sun Hwa, mempercayai Park Gun lagi adalah hal yang mustahil. Terlalu banyak yang telah terjadi di masa lalu. Di saat yang sama, pergerakan pasukan konsulat di restoran Aryang tidak luput dari pantauan Zo. Instingnya langsung memberi sinyal bahaya. Ia tahu, jika kali ini ia kehilangan Sun Hwa, maka semuanya akan berakhir sama seperti Sorin. Tanpa ragu, Zo memutuskan untuk membuntuti kemanapun Sun Hwa dibawa, apapun risikonya. Sun Hwa digiring ke kantor konsulat. Di sana, interogasi dimulai. Namun bukan interogasi biasa. Ia dipaksa menuliskan riwayat hidupnya berulang kali. 1 kali, 2 kali, 10 kali, belasan kali, tanpa henti, tanpa alasan yang jelas. Ini bukan sekedar mencari informasi. Ini permainan psikologis. Cara untuk menghancurkan mentalnya perlahan. Dari proses itu, masa lalu mulai terkuak. Alasan sebenarnya hubungan Sun Hwa dan Park Gun berakhir. Ayah Sun Hwa yang putus asa demi membiayai pengobatan istrinya terpaksa menjadi penyelundup barang ilegal ke Cina. Ia melanggar hukum, namun semua itu dilakukan demi keluarga. Dan orang yang menangkapnya adalah Park Gun sendiri. Dengan tangannya, dengan pilihannya. Ia mengutamakan negara di atas segalanya. Sejak saat itu, hubungan mereka hancur, dan Sun Hwa kehilangan segalanya. Kini, di ruangan yang sama, masa lalu itu diputar kembali. Bukan secara kebetulan, tapi sengaja. Huang Chisung tahu persis apa yang ia lakukan. Ia tidak hanya menginterogasi Sun Hwa, ia juga menguji Park Gun untuk membuktikan kesetiaannya, untuk melihat apakah ia masih bisa mengorbankan orang yang ia cintai. Tekanan demi tekanan terus diberikan. Pertanyaan diulang, cerita dipaksa berubah, kesalahan kecil diperbesar, hingga akhirnya retakan itu muncul. Konsulat menemukan celah. Hubungan antara Sun Hwa dan pihak Korea Selatan akhirnya terungkap. Ruangan itu mendadak sunyi. Semua mata tertuju pada Park Gun, karena sekarang ini bukan lagi tentang Sun Hwa. Ini tentang dia. Apakah ia akan tetap menjadi aparat negara yang setia, atau seseorang yang akhirnya memilih hatinya? Dan di luar sana, Zo semakin mendekat. Waktu semakin sempit, dan satu hal kini pasti. Jika ia tidak bertindak sekarang, Sun Hwa akan bernasib sama seperti Sorin. Dengan alasan pengkhianatan, konsulat akhirnya mengambil keputusan cepat. Sun Hwa akan dideportasi. Namun seperti yang sudah bisa diduga, itu hanyalah kedok. Tujuan sebenarnya jauh lebih gelap. Sun Hwa akan dijual,
kepada mafia Rusia, Alexei. Di sisi lain, Zhou yang sejak awal membuntuti pergerakan mereka akhirnya mendapatkan sesuatu yang selama ini ia cari, bukti. Bukti kuat yang menghubungkan konsulat Korea Utara dengan jaringan mafia Alexei. Semua potongan kini menyatu, narkoboy dan perdagangan manusia, konsulat, mafia Rusia. Semuanya berada dalam satu rantai kejahatan yang sama. Namun bagi Zhou, satu hal lebih penting dari semua itu, Sun Hua. Ia tidak akan membiarkan satu lagi informannya mati di depan mata. Tidak lagi. Kali ini, ia memilih bertindak. Sementara itu, Park Gun bergerak di jalur yang berbeda. Berbekal informasi dari Gemte, ia mulai menelusuri lokasi persembunyian agen Korea Selatan di kota tersebut. Dan hasilnya, lebih cepat dari yang diperkirakan. Ia menemukan safe house itu. Saat itu, hanya Lim yang berjaga sendirian. Dengan kemarahan yang selama ini terpendam, Park Gun berniat menghabisi semuanya. Baginya, agen Korea Selatan adalah pihak yang telah menyeret Sun Hua ke dalam bahaya. Namun tepat sebelum ia bertindak, ponselnya berdering. Panggilan itu mengubah segalanya. Dengan suara tegas, Zhou mengatakan bahwa ia kini berada di depan markas mafia Rusia, tempat di mana Sun Hua sedang dibawa. Tak hanya itu, Zhou juga mengirimkan bukti keterlibatan konsulat. Bukti yang selama ini dicari Park Gun. Bukti yang membenarkan semua kecurigaannya. Untuk sesaat, Park Gun terdiam. Semua yang ia yakini mulai runtuh. Musuh yang sebenarnya bukan hanya di luar, tapi juga dari dalam. Di saat yang sama, sebuah informasi lain muncul. Kepala konsulat, Huang Chisung, saat ini berada di restoran Aryang, tempat di mana semua ini bermula. Kini, papan permainan telah terbuka sepenuhnya. Zhou berada di garis depan, siap menyelamatkan Sun Hua. Park Gun berdiri di persimpangan antara tugas dan kebenaran. Lim menunggu, tanpa tahu apakah ia akan menjadi sekutu atau target berikutnya. Dan Huang Chisung masih merasa memegang kendali. Namun kali ini, mereka semua akan bergerak dalam waktu yang bersamaan, menuju satu titik konfrontasi terakhir. Terungkap sudah, selama ini manajer restoran Aryang hanyalah pion. Ia dipaksa oleh konsulat untuk mengedarkan narkoboy kepada para pelanggan. Semua dilakukan di bawah ancaman. Dan kini, konsulat melangkah lebih jauh. Mereka berencana menjadikan manajer itu sebagai alat untuk menjebak Park Gun, membuat bukti palsu yang akan menuduhnya sebagai pembelot. Satu langkah bersih, menghilangkan ancaman, sekaligus menutup semua jejak. Sementara itu di markas mafia Rusia, Sun Hua berada di titik terendah dalam hidupnya. Ia diperlakukan sebagai barang, disiapkan untuk dijual, menjadi komoditas dalam jaringan gelap milik Alexei, tanpa harapan, tanpa jalan keluar. Namun di luar sana, seseorang sedang datang, Zhou, tanpa bala bantuan, tanpa rencana cadangan, hanya satu tujuan, menyelamatkan Sun Hua. Dengan waktu yang semakin terobos masuk ke markas mafia seorang diri. Setiap langkahnya penuh risiko, setiap sudut adalah ancaman. Namun ia tidak berhenti. Satu persatu penjaga yang menghadangnya dilumpuhkan. Cepat, sunyi, mematikan. Ia bergerak seperti bayangan, tak terlihat tapi meninggalkan jejak kehancuran. Di sisi lain, konsulat telah lebih dulu mengendus pergerakan Zhou. Peringatan pun dikirim ke markas Alexei. Pertahanan diperketat, perburuan dimulai. Di luar area markas, Park Gun sedang berpacu dengan waktu. Tanpa ia sadari, Gemte diam-diam mengikutinya. Dan ketika identitas Park Gun semakin jelas, konflik tak terhindarkan. Kejar-kejaran terjadi, tembakan demi tembakan memecah kesunyian malam. Gemte berusaha menghentikan Park Gun dengan segala cara. Namun Park Gun bukan lawan yang mudah. Dengan pengalaman dan tekadnya, ia akhirnya berhasil mengalahkan Gemte tepat saat ia tiba di depan markas Alexei. Kini semua pemain telah berkumpul di satu titik. Di dalam, Zhou semakin dekat dengan Sun Hua. Sementara itu, Park Gun bersiap masuk. Dan di atas semua itu, Alexei dan jaringan kriminalnya menunggu, siap menghancurkan siapapun yang mengganggu bisnis mereka. Pertempuran terakhir akan segera dimulai, dan kali ini tidak semua orang akan keluar hidup-hidup. Sun Hua tidak tinggal diam. Di tengah ketakutan dan tekanan, ia memberanikan diri melawan.